Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya ia menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita semuanya akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dimanapun kita berada. Amin. Amin. Kita percaya hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum kita mulai, kita mau katakan sama diri kita sendiri bahwa kita benar-benar mau fokus, kita benar-benar mau di dalam penyembahan. Karena kita mengetahui pada saat kita di rumah sendiri pun kita ibadah, kita harus dengan pakaian yang rapi, yang sopan untuk ketemu kekasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala bashikila barata kala bashir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk bangun roh kita bersama-sama. Kami yang haus Tuhan, Kau puaskan kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati Tuhan yang mau berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Perbaharui Tuhan setiap hati kami Tuhan. Perbaharui Tuhan pola pikir kami ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap kami Tuhan bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Pertama kami bersyukur Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami bisa datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, pada saat kami memuliakan Engkau, pintu surga itu terbuka bagi setiap kami.
Bagi setiap Tuhan yang mengalami Tuhan saat ini Tuhan kesakitan ya Bapa. Bahkan Tuhan di dalam keuangan Tuhan, di dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Tuhan yang akan memberkati, yang akan menyembuhkan, akan memulihkan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan Tuhan, kami berharap sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya untuk setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk memiliki gaya hidup cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Selalu memiliki Tuhan kehausan untuk mencari wajah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, pada hari ini ya Bapa, setiap kami Tuhan akan menikmati Tuhan kelemah lembutan-Mu, kasih-Mu yang tidak habis-habisnya. Bahkan Engkau akan penuhi kami Tuhan dengan roh hikmat dan pengertian yang ilahi dan karunia yang Kau berikan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya lewat hidup kami Tuhan, kami akan menjadi berkat Tuhan untuk keluarga kami, untuk sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dengan segenap Tuhan kekuatan kami Tuhan, hanya mau Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Haleluya. Siap kita untuk menyembah Tuhan? Amin. Siap kita melompat untuk Tuhan? Amin. Siap kita bersorai-sorai? Amin. Haleluya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya, berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Katakan sekali lagi, Dialah. Dialah Raja. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan api Pentakosta. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now
melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan selalu Tuhan dalam lindungan-Mu ya Bapa. Dapat dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau
dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shakalalala barata kalaba shikilalala barata kalala barata kalaba shikilalala barata kalaba shi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ini Tuhan setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan karayon kami Tuhan Pak Heron Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Saya percaya Tuhan akan menjadi berkat Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita berbahasa roh. Shikalapataka rashikalabara. Warapataka rashandarapatakaya. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau memberikan kami umur panjang. Engkau memberikan kami perlindungan Tuhan. Engkau menjaga kesehatan kami Tuhan. Dan kami yakin, sangat yakin Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Perlindungan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Tidak sehelai rambutku Tuhan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Semua apa yang terjadi di bumi ini seizin-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah minggu pertama bulan Juli ini kami diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Biar kami berjalan Tuhan dengan firman-Mu sebagai pelita hidup kami. Biar kehidupan kami ada cahaya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Segala hormat kerendahan hati kami, berkati kami semua Tuhan, yang beribadah secara online Tuhan. Di mana anak-anak-Mu berada, keluarga Rayon 1I Tuhan. Dan umat-umat-Mu bersama-sama kami ya Tuhan, sedang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Dan minggu pertama ini disertai dengan perjamuan kudus.
Kami persiapkan hati kami. Dandanin terus hati kami ya Tuhan, kami miliki hati nurani yang murni Tuhan. Yaitu hati yang taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu pada akhir zaman ini. Kami selamat di bumi. Dan kami nanti suatu kelak kami berada di rumah Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Katakan, beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus di mana saudara berada. Khususnya keluarga Rayon 1I, baik yang di Jakarta, baik yang di Pontianak, baik juga ada yang di Batam, juga di Medan, juga khususnya juga di Bali. Saya ada di Bali sekarang ini. Saudara, kita mengucap syukur dalam segala apapun yang terjadi di bumi ini. Ya, dengan adanya PPKM yang darurat, saudara, semua dibatasi. Semua Tuhan izinkan melalui pemerintah. Kita harus taat, kita harus setia. Kita tidak bisa tatap muka, sudah cukup lama. Ya, gereja belum bisa secara offline cukup lama. Sampai saat ini kita terus ibadah secara online juga. Mengucap syukur. Saudara, pertemuan bisa dibatasi, tapi firman Allah tidak bisa dibatasi. Karena firman itu adalah Allah. Amin. Saudara, saya sebetulnya sudah mempersiapkan tema khotbah pada minggu pertama ini, yaitu mengenai kekuatan rohani kita. Tetapi begitu saya tiba di gereja di ruangan gembala, berapa jam yang lalu, tiba-tiba Tuhan minta yang lain. Karena saya sebagai hamba Allah, saya taat, saya setia, apa yang Tuhan mau, saya lakukan. Ini demi kebaikan kita semua, supaya kita diberkati Tuhan. Amin. Nah, Tuhan meminta di dalam tema khotbah kita ini, yaitu saudara berhati-hati bertambah usia. Memang saya pernah sampaikan, mungkin tahun yang lalu, tapi Tuhan minta kembali saya harus sampaikan. Tuhan ingin mengingatkan kita, saudara, dalam minggu pertama bulan Juli tahun 2021 ini. Untuk kita semua, khususnya yang saudara yang beribadah online bersama-sama kami yang ada di Bali ini. Yaitu keluarga Rayon 1I dan saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan. Dengan kita diberikan usia, ditambahkan lagi, diluputkan, disembuhkan dari segala penyakit, khususnya virus corona. Saudara, ada maksud rencana Tuhan. Tuhan memberikan kita tambah usia. Tuhan sembuhkan kita dari segala penyakit, khususnya saat ini yang penyakit yang dikhawatirkan, yang merajalela, yaitu virus corona. Jadi kita harus peka. Dengan kepekaan kita, kita harus taat. Maka itu saudaraku, Tuhan ingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Bertambah usia kita sebagai umat Tuhan, semakin berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga. Waktu healing kemarin hari Kamis, ini Tuhan meminta kita waktu keseriusan, kesungguhan, kedisiplinan kita dalam hidup ini. Dan minggu ini Tuhan minta lagi, bertambah usia kita, semakin berhati-hati, waspada dan berjaga-jaga.
Mungkin saudara masih ingat khotbah saya tahun 2020, saya nggak tahu bulan apa, lupa saya. Karena di tahun 2020 hingga sekarang sampai tahun 2021 saudara, dunia masih menghadapi goncangan melalui wabah. Virus penyakit yang disebut corona. Ada COVID-19, ada Delta, Delta Plus, dan sebagainya. Kita tidak tahu. Tiba-tiba virus itu muncul. Melumpuhkan dunia. Khususnya manusia-manusia yang hidup. Mematikan manusia-manusia yang hidup. Melumpuhkan, mematikan ekonomi dunia. Kita sudah mengerti semua ini, apa yang sudah terjadi, saudara. Ekonomi lumpuh, inflasi. Perdagangan dunia yang menjadi, saudara, hambatan yang besar. Permasalahan yang serius. Devisa negara semakin turun. Inilah keadaan yang sekarang. Kita mengerti betapa sulitnya pemimpin-pemimpin negara khususnya. Ya, negara kita kasihi. Pemimpin bangsa kita. Bapak Presiden. Wakil Presiden, para menteri. Bagaimana menyelamatkan rakyatnya, bagaimana menyelamatkan ekonomi supaya rakyat tidak menderita. Maka kita sebagai orang-orang pilihan, umat-umat yang dikasih Tuhan, yang diberikan panjang umur bertambah usia. Janganlah kita ceroboh. Jangan kita masa bodoh. Kita harus ikut aturan pemerintah. Protokol kesehatan. Maka kita, saudara, harus hidup berhati-hati. Waspada, berjaga-jaga. Dan Tuhan ingatkan sungguh-sungguh. Terutama saudara sebagai umat-umat pilihan. Mau tidak mau, saudara, kita sudah masuk dalam goncangan. Goncangan kehidupan secara jasmani yang begitu luar biasa. Dan masuk dalam goncangan rohani yang lebih dahsyat lagi. Membuat orang-orang jauh dari Tuhan. Membuat orang-orang, saudaraku kasih dalam Tuhan, kehilangan harapan. Inilah pekerjaan iblis. Iblis memakai penyakit corona ini. Dengan geramnya yang begitu dahsyat. Karena iblis tahu. Dunia ini tidak lama lagi. Waktu sangat singkat, sangat dekat kedatangan Tuhan. Maka iblis akan semakin berusaha merusak, menghancurkan, dan membinasakan orang-orang yang ada di dunia ini. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Amin. Saya ulangi. Umat-umat Tuhan harus sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Dia, kepada Tuhan. Kalau tidak kita lakukan, tidak ada ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, tunggu waktu saja. Yohanes 10:10a. Pencuri datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini saatnya yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Dengan kasat mata kita. Iblis pakai siapa?
virus corona. Dikatakan saudara Yohanes 10:10 ini, pencuri datang, iblis datang, melalui penyakit datang. Untuk apa? Mencuri kesehatan. Membunuh dan membinasakan. Tidak sedikit jumlah orang yang sudah tidak ada di dunia ini. Tidak sedikit jumlah orang yang ada di ranjang orang sakit. Tidak sedikit orang-orang dalam kelemahan. Kelemahan rohani, kelemahan jasmani, kelemahan ekonomi. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Saya ulangi lagi. Di dalam Wahyu 9:15. Sepertiga manusia di permukaan bumi. Saudara, binasa. Apakah ini penggenapan atau tidaknya? Saya bisa tekankan di sini. Di dalam Yohanes 10 ayat 10a itu. Iblis memakai virus ini. Mencuri. Membunuh. Membinasakan. Bagaimana agar umat Tuhan tidak dicuri? Tidak dibinasakan oleh iblis. Ada hanya satu jalan. Saudara sebagai umat-umat pilihan Tuhan, saudara, kita semuanya mendapatkan satu jalan. Apa? Dalam firman Tuhan. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah kunci. Kita masuk tambah usia. Kita udah saudara di dalam pertengahan tahun. Dunia mengalami kekelaman. Ketakutan luar biasa. Tidak ada perlindungan. Bagaimana setiap orang memikir sedalam-dalamnya untuk menyelamatkan, untuk bisa hidup, ekonomi supaya sehat. Bukan jasmani saja sehat, ekonomi pun harus sehat. Ya itu jalannya, ya Yesaya 60 ayat 1-2. Kita bukan sekedar bangkit-bangkit saja. Kita harus bangkit dengan firman Tuhan. Kita berjalan dengan firman Tuhan, disitulah firman Tuhan adalah Allah, Allah adalah terang. Amin, kita akan berjalan bersama firman, kita berjalan dengan Allah, dan terang itu akan terjadi dalam kehidupan kita, akan nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara, nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Yohanes 10:10a. Itu tidak akan terjadi, tidak akan terjadi, tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita bangkit bersama Yesus. Kita berjalan bersama Yesus. Itu akan kenyataan terjadi. Amin. Saya ingatkan kembali saudara. Tahun yang lalu, tahun 2020, bahwa gereja GBI Gatot Subroto yang digembalakan oleh Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan tuntunan dari Tuhan, yaitu masuk dimensi baru, yaitu dimensi Tuhan adalah dimensi roh. Dimensi baru di era Pentakosta ketiga, yaitu dunia, bumi, khususnya bangsa kita.
negara kita, Indonesia. Masuk dalam dimensi Tuhan. Yang dimana Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dengan penuh kemuliaan dan penuh kuasa mujizatnya. Bagi saudara yang percaya. Bagi saudara memiliki iman. Ya. Saudara, memang saudara banyak orang berpikir, loh kok seperti ini dimensi baru? Kok mengalami kekelaman? Kok bukan pencurahan kuasa Roh Kudus? Ini dunia, saudara. Kita sebagai umat-umat pilihan, kita harus berlomba seperti apa dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara percaya dengan dimensi baru di era Pentakosta ketiga, saudaraku kasih dalam Tuhan, hiduplah dalam roh. Amin. Hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Maka itu kita harus bertanding, kita harus berperang dalam masa kesulitan ini. Kita akan masuk dimensinya Tuhan. Amin. Kita akan dikuasai roh Allah. Amin. Kita harus menang, menang, dan menang. Haleluya. Kalau kita selesai ada di Taman Firdaus. Amin. Jadi gak usah kita takut. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan cemas. Ya saya sebagai hamba Allah ya saya harus sampaikan seperti itu. Jika ada was-was pada saya, karena saya masih hidup secara yang manusia normal, ada kedagingan. Ada was-was, ketakutan. Saya patahkan dengan doa, saya perkatakan dengan firman. Saya perkatakan dengan apa yang saya perkatakan, Mazmur 91 saya katakan. Amin. Saudara, memang saudara, iblis tidak senang. Di mana dimensi yang baru, dimensi Tuhan. Dimensi roh yang ini sedang bekerja di dunia, khusus di Indonesia. Ya, dia coba mau menggagalkan. Ini kan janji Tuhan untuk kita sebagai umat-umat pilihan. Kalau kita ditambah usia, percaya dengan itu. Percaya dengan Pentakosta. Amin, Pentakosta ketiga. Itu kan istilah. Pencurahan kuasa Roh Kudus secara besar-besaran terjadi dan terakhir. Nanti Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya penuhin jiwa secara terbesar-besar. Saya aminkan ini saudara. Saya aminkan. Ya. Karena kita ini adalah generasi yang terakhir. Angkatan yang terakhir. Tuhan mau datang. Tuhan akan datang segera. Bagaimana sikap kita sebagai gereja Tuhan? Dengan saat-saat ini. Yang Tuhan katakan melalui gembala kita. Dimensi yang baru. Tapi dunia yang saat ini diserang oleh penyakit. Maka Yesaya 54 kedua tetap. Saudara, kita perkatakan firman Allah dan firman Allah pasti digenapi. Amin. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Haleluya. Kita tidak bisa beribadah secara offline. Tidak bisa bertatap muka. Tidak seperti waktu beberapa tahun yang lalu. Justru ini secara online. Saudaraku kasih Tuhan, penginjilan secara online ini luar biasa. Firman Tuhan didengar dengan siapapun bisa. Melihat dan mendengar. Amin. Maka saudaraku kasih dalam Tuhan. Dengan firman Tuhan didengar sampai ke bangsa-bangsa, didengar dari kota besar, kota kecil, ke desa-desa, sampai kepada lembah-lembah pun. Di mana ada manusia di situ akan mendengar saudara.
Saudaraku kasihan Tuhan, Tuhan datang. Tuhan segera datang. Amin. Haleluya. Tuhan datang untuk umat-umat pilihannya. Umat-umatnya dicintai, umat-umat pemenang lebih dari pemenang. Amin. Saudara, memang kita harus memberitakan amanah agung. Nah inilah, kita nggak bisa menjangkau desa mana. Kita tidak bisa menjangkau kota mana. Kita tidak bisa menjangkau, ya saudara, bangsa mana. Tetapi dengan ini kita bisa menjangkau. Amin. Hamba-hamba Tuhan pun melalui online bisa menjangkau. Inilah kuasa Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Pertemuan bisa dibatasi, firman Tuhan tidak bisa dibatasi. Inilah satu dimensi yang baru, yang luar biasa. Haleluya. Nah, pancangkanlah kokoh-kokoh patukmu, artinya masa di mana Tuhan mengendaki agar kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Memastikan, mengokohkan diri dalam pengajaran Kristus melalui apa? Cool. Secara online. Cool dikembangkan. Secara online. Ini lebih mudah. Saudaraku kasihan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Mari saudara genapi Yesaya 60 ayat 1 dan 2 itu. Supaya saudara bisa membangkitkan setiap saudara-saudara kita yang lemah. Amin. Setiap saudara-saudara kita yang putus asa kita bisa bangkitkan. Kita punya Tuhan yang hebat, namanya Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh Tuhan, kau baik, kau luar biasa. Tuhan. Ya. Saudaraku, perhatikan 5 poin pada pagi hari ini. Pertama, penggenapan janji Tuhan itu pasti terjadi dengan suasana seperti ini. Pasti terjadi. Saudara punya iman? Saudara punya pengharapan? Saudara punya kasih? Pasti terjadi penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Ya. Tanda bahwa hari dan saat kedatangan sudah semakin dekat. Sudah di ambang pintu. Roma 9:28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Oh haleluya. Tuhan tidak menunda-nunda. Tuhan tidak akan menanggungkan lagi kedatangannya. Tuhan Yesus sudah siap dengan meja perjamuannya. Amin. Tuhan tidak akan menunggu gerejanya. Saudara yang sudah siap atau belumnya. Tuhan segera datang. Hanya tinggal atau hanya menunggu kairosnya Tuhan. Agar semua yang telah dijanjikannya terjadi dan digenapi. Haleluya. Rindu enggak? Sangat rindu. Maka itu jaga hidup kita. Ya saudara, yang dulu sudahlah berlalu. Rasul Paulus katakan, dah bagaikan sampah. Mari kita berjalan dengan berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, puncak dari pemulihan segala sesuatu harus terjadi sebelum Kristus datang kedua kali. Puncaknya. Saudara, dimensi yang baru ini puncaknya. Dimensi Tuhan, dimensi roh ini puncaknya. Dari pemulihan segala sesuatu yang harus terjadi sebelum Kristus datang kedua kali. Tuhan mengendaki supaya umat pilihannya kembali kepada firman-Nya. Untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ayat 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Dan mengutus Yesus dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.
Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Maka saudara, poin kedua, bertobat. Bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Ya, iblis datang coba mau mencuri lagi, coba membinasakan lagi saudara. Dengan pertobatan sungguh-sungguh tidak akan ada celah masuk, iblis masuk dalam diri kita. Tidak akan ada. Maka poin kedua ini, bertobat. Amin. Ya, saudara tunggu kairosnya Tuhan. Saudara, pasti dia datang. Yang ketiga, saudara, yang ketiga ini luar biasa. Apa? Puncak kegerakan Roh Kudus melalui Pentakosta yang ketiga. Yang akan sangat menentukan hidup kekekalan kita nanti. Karena Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Oh, haleluya. Memberikan apa? Kuasa. Memberikan apa? Keberanian. Untuk kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus. Dan menahan segala kekuatan lawan-lawan iblis. Ini poin ketiga yang luar biasa. Saudaraku kasihan Tuhan. Kita dikatakan umat pemenang lebih dari pemenang. Amin. Karena Roh Kudus dicurahkan buat kita. Maka urapan Roh Kudus yang Tuhan curahkan di hari-hari yang sedang berakhir ini merupakan ya pengurapan dengan kuasa khusus untuk menyempurnakan hidup kita. Amin. Itu urapan kuasa transformasi. Haleluya. Yang keempat. Ini masa-masa pemilihan. Ini masa-masa pemisahan. Antara gandum dan lalang. Domba dan kambing. Orang benar dan orang fasik. Ini pemisahan. Ini pemilihan. Gandum, lalang, saudara, domba, kambing, orang benar, orang fasik, orang yang tidak bertobat. Ini. Saudara, di tahun 2021, ini adalah perjalanan hidup kita. Saudara mau dipilih oleh Tuhan yang mana? Domba atau kambing? Gandum atau lalang? Saudara menjadi orang benar atau tidak? Kalau saudara mau menjadi domba, menjadi orang benar, menjadi gandum, saudara masuk dimensinya Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja yang luar biasa. Baik saudara di rumah, baik saudara di dunia kerja nanti, di mana saja saudara, saudara mendapatkan kebangkitan yang luar biasa. Karena kuasa Allah begitu sempurna dalam hidup kita. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Maka saudara, dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa yang benar akan semakin benar. Yang cemar akan tetap cemar. Yang kudus tetap kudus. Dan yang jahat semakin jahat. Yang menyesatkan semakin sesat dan disesatkan. Lihat aja saudara. Orang yang tidak ada kuasa Roh Kudus. Orang yang tidak masuk dalam dimensinya Tuhan. Saudara, semakin apa? Ya, saudara tahu sendirilah. Tidak perlu saya jelaskan. Kalau saudara masuk dimensinya Tuhan, ada roh. Saudara benar, semakin benar. Saudara kudus, semakin kudus. Saudara ada roh Allah. Oh, dahsyat Tuhan kita. Yang kelima. Bukan hari-hari yang tambah mudah dan tambah baik. Bahkan firman Tuhan katakan hari-hari tambah sukar dan tambah jahat. Amin tidak diaminkan, sudah terjadi. Sudah terjadi saudara. Ya saudara, poin kelima ini sudah terjadi, bukan tambah mudah. Bukan tambah baik saudara, tambah sukar, tambah jahat. Efesus 5 ayat 16 katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena
hari-hari ini adalah jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apalagi dalam 1 Yohanes 5 di 19 dan 20, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun ada kabar baik di dalam ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah mengenakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, haleluya. Ya. Maka di sisi lain kita juga dihadapkan pada terbatasnya kesempatan dan sisa waktu yang sudah semakin singkat dan sangat singkat, saudara. Kita harus berjuang melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan apa yang Bapa percayakan kepada kita di muka bumi ini. Lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selesaikan dengan benar. Dengan baik. Untuk menyenangkan Bapa. Ada begitu banyak kehendak Bapa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kegagalan kita melakukan kehendak Bapa akan menyebabkan kita gagal masuk dalam kerajaan surga. Maka saudara, jangan berhenti. Jangan menunda-nunda. Justru kita harus selesaikan. Selesaikan. Sampai kita mendapatkan janji Tuhan. Amin. Amin. Maka Matius 7:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan Bapa-Ku yang di surga. Beri tepuk tangan dulu. Untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya. Maka saudaraku, ingat, ini hari makin sulit, semakin susah. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan sudah ingatkan, kita ditambah usia, kita masuk ya dimensinya Tuhan. Dimensi yang baru, yang ada kuasa Roh Kudus. Ini masa era Pentakosta yang ketiga. Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Tuhan tambahkan usia kepada kita harus bangkit menjadi terang. Amin, amin. Jangan rasa takut, jangan ada rasa khawatir, jangan ada rasa cemas. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga kita setiap hari dalam kehidupan kita. Bila kita hidup saudara berakhir, saudara ada kehidupan yang selanjutnya. Ada di Taman Eden lebih bahagia lagi. Maka selesaikan tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Amin. Saudara, apa yang kau kerjakan, kerjakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka ada kuasa yang besar dalam kehidupan Tuhan. Itu saja yang saya sampaikan. Saudara, ku kasih supaya saudara mengerti. Saudara, ini masa semakin sulit, semakin sukar. Tapi jangan takut. Hanya satu kunci. Bangkitlah. Menjadi teranglah. Amin. Allah akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati melalui firman kebenaran yang sudah disampaikan karayon kita. Sebelum kita pulang, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri menerima berkat dari Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara dan pintu hati Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan. Pintu surga saat ini juga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan bawalah berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, bahkan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi setiap kita yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.